Satu hari lagi, masyarakat bisa menilai kualitas 3 pasang calon presiden dan wakil presiden yang berlaga di pemilihan presiden 2024. Besok, 3 capres akan beradu gagasan di debat perdana yang mengusung tema pemerintahan, hak asasi manusia, hingga pemberantasan korupsi. Debat 3 calon presiden bakal tersaji pada Selasa 12 Desember 2023. Dalam debat perdananya di depan publik, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan beradu gagasan soal sejumlah isu. Di antaranya terkait pemerintahan, hak asasi manusia, hingga pemberantasan korupsi. Untuk debat pertama, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara debat telah menunjuk 11 panelis. Mereka adalah akademisi dari perguruan tinggi negeri, mantan komisioner lembaga negara, hingga penyandang guru besar. Beberapa di antaranya Mada Sukmajati, pakar ilmu politik UGM, Lita Tiesta, ahli hukum tata negara Undip, pakar hukum Universitas Andalas Khoirul Fahmi, Ketua Komnas HAM 2017 hingga 2022 Ahmad Taufan Damanik, dan dosen komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Herianto. Salah satu panelis Ahmad Taufan Damanik menyatakan, tim panelis menjalani karantina hingga hari debat capres putaran pertama berlangsung. Panelis debat calon presiden dan calon wakil presiden diminta KPU untuk menandatangani fakta integritas, tidak membocorkan pertanyaan kepada siapapun, dan menjaga kerahasiaan pertanyaan. Kita tentu saja akan menjaga integritas kita untuk betul-betul menjaga kerahasiaan soal itu, sehingga soal itu nanti memang hanya akan ditampilkan pada hari H tanggal 12 malam. Menghadapi debat perdana besok, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk banyak membaca dan istirahat cukup. Ya, tentu harus baca-baca. Semuanya harus ada persiapan, harus ada istirahat cukup, olahraga yang baik, cukup istirahat supaya bisa mikir. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah melakukan persiapan matang bersama pasangannya Prabowo Subianto untuk mengawali debat perdana dengan melakukan simulasi termasuk berkonsultasi dengan akademisi. Udah simulasi juga ya. Nanti ada. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengaku siap mengikuti debat perdana Pilpres 2024. Soal format debat, Ganjar menyerahkan sepenuhnya kepada aturan KPU. Silakan diatur debatnya dengan baik. Silakan nanti kewenangan mereka yang ngatur. Kami siap main dengan cara apapun. Adapun salah satu tema debat yang ditunggu-tunggu publik adalah isu soal pemberantasan korupsi. Indonesia Corruption Watch atau ICW menyatakan bakal menyoroti solusi para capres dalam mengembalikan marwah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang saat ini dinilai memiliki rapor merah. Berdasarkan data dari Transparansi Internasional, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia skornya anjlok tahun 2022. Ada penurunan skor yang sangat signifikan dari 38 menjadi 34. Oleh sebab itu, anjloknya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mestinya menjadi titik awal dari kandidat calon presiden maupun calon wakil presiden untuk menyusun gagasan konkret terkait dengan pemulihan keadaan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Ada 2 hal yang penting untuk di-highlight oleh para kandidat calon presiden maupun calon wakil presiden. Yang pertama adalah perbaikan substansi hukum, kemudian yang kedua perbaikan struktur hukum. Setelah debat antar capres besok, selanjutnya ada debat cawapres pada 22 Desember yang mengangkat isu ekonomi dan pajak termasuk infrastruktur. Debat ketiga kemudian digelar untuk capres pada 7 Januari yang membahas sejumlah isu diantaranya pertahanan, keamanan, dan geopolitik termasuk hubungan internasional. Debat keempat akan diikuti oleh cawapres pada 21 Januari yang membahas diantaranya terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan, pangan, dan energi. Dan debat pamungkas untuk capres akan digelar pada 10 Februari 2024 yang mengangkat isu diantaranya tentang kesejahteraan sosial, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, hingga ketenagakerjaan. Panggung debat adalah ajang merebut hati pemilih lewat adu gagasan.
yang bisa mengubah peta elektabilitas 3 pasang Capres-Cawapres. Tim Liputan Kompas TV. Jelang debat calon presiden dan wakil presiden Selasa 12 Desember 2023, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan siapa panelis dan moderator debat hari ini. Pengumuman panelis disampaikan pada pukul 3 sore, termasuk siapa yang menjadi moderator debat perdana besok Selasa 12 Desember 2023. Saat ini situasi di gedung KPU sedang mempersiapkan panggung debat Capres dan Cawapres. Bentuk panggung seperti town hall dengan posisi Capres dan Cawapres berada di tengah. Rekan kami, Gracia Adur, sudah ada di Komisi Pemilihan Umum saat ini untuk laporan lebih lengkapnya. Gracia, untuk debat besok jam berapa akan digelar dan apa temanya? Informasi yang disampaikan oleh Humas KPU bahwa debat Capres-Cawapres ini berlangsung selama 160 menit dari pukul 7 hingga 11 malam waktu Indonesia Barat. Dan debat Capres-Cawapres besok ini merupakan debat perdana di tanggal 12 Desember 2023 dengan mengusung beberapa tema. Di antaranya adalah pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, kemudian pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan juga kerukunan warga, saudara. Konsep debat ini akan digelar sebanyak 5 kali sepanjang bulan Desember 2023 hingga Februari 2024. Untuk di bulan Desember sendiri, Paskalis ini dimulai tanggal 12 dan 22 Desember. Kemudian di bulan Januari 2024 di tanggal 7 dan 14 Januari. Berakhir di bulan Februari di tanggal 4 Februari tahun 2024, saudara. Konsepnya adalah 3 kali debat Capres dan juga 2 kali debat Cawapres, saudara. Nah, untuk debat Capres besok, ini calon wakil presidennya boleh mendampingi capresnya. Dan juga cawapres ini juga diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan capresnya, tetapi tidak diperkenankan untuk berbicara. Yang boleh bicara hanyalah capresnya saja, saudara. Dari debat capres dan cawapres ini memang banyak berharap bahwa semua ketiga pasangan paslon ini bisa memberikan pendalaman ataupun pemahaman yang baik kepada para pemilihnya atas setiap masalah yang diangkat dan juga ini tentunya berdasarkan data dan juga fakta. Maka adapun kriteria-kriteria khusus untuk pemilihan panelis dan juga moderatornya. Kalau informasi yang disampaikan oleh anggota KPU sendiri yaitu Agus Melas bahwa nama-nama panelis yang ini kemudian nanti akan diumumkan pada pukul 3 sore nanti ini tentunya berasal dari akademisi yang berkompeten di bidangnya. Ada yang ahli tata hukum negara, ada juga ahli politik dan juga ahli ekonomi, saudara. Informasi yang beredar bahwa mereka berasal dari universitas ternama. Di antaranya adalah Universitas Diponegoro, Universitas Pajajaran dan juga Universitas Gadjah Mada. Masih banyak universitas-universitas ternama lain yang ini kemudian menjadi syarat dari panelisnya sendiri, saudara. Memang ada banyak nama-nama yang beredar di media online terkait nama-nama 11 panelis ini. Tetapi kita tetap menunggu seperti apa konferensi pers pada pukul 3 sore nanti yang akan diumumkan siapa nama-nama panelisnya. Selain itu juga, saudara, kalau menurut Direktur Eksekutif Amnesty International bahwa ini mengatakan KPU harus bisa memastikan bahwa panelis ini mampu menyusun pertanyaan sesuai dengan tema, kemudian data serta kasus faktual. Diharapkan ketiga pasangan calon presiden dan juga wakil presiden ini besok ini tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi mereka juga bisa memberikan penyelesaian suatu kasus yang akan disampaikan besok, saudara. Tujuannya supaya pemilih bisa melihat seperti apa komitmen dari ketiga pasangan calon presidennya besok dalam debat besok, saudara. Kemudian ada pun juga kriteria khusus bagi moderator. Selain panelis, moderator yang dipilih juga kriterianya adalah memiliki kemampuan public speaking dan juga memiliki artikulasi yang baik. Selain itu, berpengalaman dalam memandu diskusi dengan durasi yang cukup panjang. Nah, untuk sebelumnya, saudara, 11 panelis dan juga moderator ini saat ini sedang menjalani masa karantina yang sudah dimulai dari tanggal 10 hingga 12 Desember 2023. Apa saja kegiatan dalam masa karantina ini? Mereka tentunya sedang merumuskan sejumlah pertanyaan yang ini sesuai dengan tema besok, dan juga selain itu mereka akan menandatangani fakta integritas yang
yang ini akan disepakati. Jadi fakta integritas ini adalah isinya 11 panelis ini tidak boleh membocorkan pertanyaan ini kepada peserta debat. Bahkan KPU pun ini juga tidak mengetahui apa isi pertanyaannya karena KPU di sini perannya hanya memfasilitasi debat capres dan cawapresnya, saudara. Sehingga nanti setelah 11 panelis ini menyusun beberapa pertanyaan ini kemudian akan disegel kemudian akan dibuka pada saat debat capres besok. Nanti kita akan tunggu bersama Paskalis seperti apa debatnya besok. Selain mempersiapkan isi dari pertanyaan untuk besok debat yang juga tadi sudah ada beberapa gambar yang ditunjukkan adalah panggung yang sedang disiapkan. Itu nanti bentuknya seperti apa, Gracia, dan di mana, bagian mana di kantor KPU panggung itu akan dibangun? Jadi Paskalis dan juga saudara, kalau yang saat ini Anda lihat di layar kaca, posisi panggungnya itu di depan persis halaman gedung KPU. Berbentuk town hall. Town hall ini jadi posisinya capres dan cawapresnya ini akan berdiri di bagian tengah sehingga penonton nanti yang datang ini bisa melihat dari segala sisi debat capresnya besok, saudara. Nah, panggung ini dibangun dengan kerangka besi dan ini bentuknya transparan. Jadi semua bisa melihat sisi dari capresnya besok, saudara. Nah, panggung ini hanya bisa memuat 800 penonton. Jadi ada beberapa aturan-aturan penonton debat yang ini juga masih perlu diperhatikan. Di antaranya adalah setiap ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden ini hanya boleh membawa 75 orang. Sisanya ini adalah tamu undangan dari KPU berasal dari kementerian lembaga, penyelenggara dan juga duta besar lainnya. Dan debat perdana besok ini tidak mengakomodasi relawan dari masing-masing ketiga pasangan calon presiden. Tujuannya supaya agar debat besok bisa berjalan fokus dan calon presiden ini juga tidak terganggu dengan keadaan ataupun suasana ramai besok, saudara. Nah, tadi beberapa waktu yang lalu dari Wakasatgas Preventif Pemilu 2024 Brigjen Rudi Antarisawan ini sudah memeriksa bagaimana kondisi pengamanan di panggung ataupun di area sekitar panggung debat capres besok, saudara. Kabarnya bahwa besok kondisi di depan gedung KPU di Jalan Imam Bonjol ini sudah mulai disterilisasi. Dimulai dari pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Jadi besok ada pengalihan arus lalu lintas yang akan dilakukan dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Ada melibatkan sekitar 271 personil dari Mabes Polri dan juga ada 1000-an personil dari Polda Metro Jaya. Kita akan tunggu bersama Paskalis dan juga saudara nanti sore seperti apa nama-nama panelisnya dan semoga besok debat capres dan cawapresnya ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Paskalis. Jurnalis Kompas TV Gracia Adur, terima kasih melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta.